Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore yang berbahagia ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Tentu tidak ada niat dan tujuan kita tadi silaturahim. Mudah-mudahan tadi silaturahim ini tetap terjaga sehingga kita bersaudara karena Allah. Di dunia ini kita bersama karena Allah, di akhirat kelak kita pun bisa bersama pun karena Allah. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, Innallaha kariha salatah. Ada 3 hal yang Allah sangat tidak sukai. Yang pertama, qila wa qala, adalah orang yang suka menyebarkan hoaks, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka memecah belah umat. Saya berani mengatakan hari ini banyak orang pintar. Sekarang di mana-mana orang pintar, tapi yang kurang adalah orang benar yang merasa dirinya paling pintar dan yang merasa dirinya paling hebat. Inilah yang merusak silaturahim kita, akan tetapi kita tidak menyadari hal itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak masuk surga orang kalau tidak memiliki iman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak termasuk orang beriman kalau mereka tidak saling mencintai, mereka tidak saling menyayangi. Makanya syaitan itu selalu menggoda kita. Syaitan itu selalu membuat kita terpecah belah. Makanya kalau ada orang baku selisih paham, sebenarnya yang rugi bukan siapa, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Maka ketika ada tempat orang pecah belah, maka syaitan berbahagia, kita berhasil mempengaruhi mereka. Maka dalam gambaran ilmu tasawuf itu, sebenarnya nafsu itu bagaikan api. Tubuh ini bagaikan rumah. Besar kecilnya api, ketika kita mampu mengendalikan, maka itu bermanfaat. Api yang kita pakai memasak air, api yang kita pakai berbuat teh dan sebagainya. Tapi kapan api lebih besar daripada rumah, maka rumah itu akan terbakar dan rumah itu akan habis. Begitu pula dengan diri. Kapan kita mampu melawan atau mengendalikan nafsu, maka itu bermanfaat. Tapi apabila nafsu yang mengendalikan kita, maka akan merusak pada diri kita sendiri. Makanya ini penting, jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita suka menyampaikan berita hoax yang ternyata tidak benar. Maka pada dasarnya maupun benar, maka dia menjurus ke ghibah. Ghibah artinya membicarakan kejelekan orang meskipun itu benar. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Siapa yang menceritakan kejelekan saudaranya, sebenarnya dia memakan daging mentah saudaranya tanpa dia sadari. Inilah yang kita takutkan. Berpuasa menahan haus, kita berpuasa menahan lapar, tapi kita tidak mampu menahan bibir ini mengucapkan yang tidak baik, tidak mampu menahan mata melihat yang tidak baik, tidak mampu untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena berpuasa hanya seperti itu, maka yang kita dapatkan hanya lapar dan haus saja. Yang kedua, yang Allah tidak suka mengenai hadis Nabi, idha'atul mali. Yang dinamakan idha'atul mali adalah orang yang memiliki harta tetapi pelit kepada kebaikan. Banyaknya sekarang orang kaya, alhamdulillah. Banyaknya sekarang orang sukses, alhamdulillah. Tapi ingat, kapan suksesmu hanya untuk dunia, maka sebenarnya kau tidak nikmati kesuksesan itu. Makanya yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, salah satu hal yang sia-sia adalah orang
memiliki harta, tapi hartanya tidak pernah diinfakkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jaa bil hasanatin falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Sebenarnya alladzina yunfiquna fis sarra wad darra, salah satu ciri-ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra, selalu menyisihkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan agama Allah. Begitu ketika dia lapang, begitu pula ketika dalam kondisi sempit. Maka orang yang selalu mengkayakan dirinya untuk agama Allah, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Tapi yang terjadi sekarang adalah banyak saudara kita sibuk hanya mempermegah, memperbesar, memperindah dunianya, tapi dia lupa akan akhiratnya. Ibu bapak semua. Yang ketiga yang tidak disukai Allah, yakni kathratus soal. Apa itu kathratus soal? Orang yang suka mentes-tes kemampuan saudaranya. Ada orang yang bertanya kepada saudaranya, bukan ingin mencari kebenaran, tapi hanya sekadar ingin mencari pembenaran. Begitu banyak yang terjadi, pendapat yang disampaikan saudara kita terkadang tidak sesuai yang kita inginkan. Itu yang terkadang membuat kita marah sama saudara-saudara kita. Maka mentes kemampuan saudara kita mengenai ilmu pengetahuannya apapun itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan buka puasa kita kali ini insya Allah menjadi berkah. Saya berharap kita doakan siapa yang menginfakkan hartanya di tempat ini. Ingat, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Jadi posisi sedekah dan infak, ingat sedekah itu posisinya man jaa bil hasanatin falahu asyru amsalha. Satu yang kau berikan karena posisinya sedekah, maka Allah balas 10. Tapi ternyata lebih penting di infak. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ibarat seseorang yang mengeluarkan hartanya di jalan agama Allah, bagaikan dia menanam sesuatu pohon. Di satu pohon itu maka tumbuh 7 tangkai, maka 7 tangkai berbuah 100. Maka orang yang menginfakkan hartanya di jalan agama Allah, dia berikan 100, maka Allah membalasnya 700. Luar biasa. Maka harapan kita semua, mudah-mudahan yang kita lakukan ini karena Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini karena Allah. Karena insya Allah sesuatu yang kita lakukan karena Allah, maka Allah akan membalas sesuatu yang tidak ada batasnya. Ibu bapak, manusia yang membalas ada batasnya, tapi Allah yang membalas tidak akan pernah ada batasnya kepada hamba-hambanya. Mungkin cukup sekian sedikit hikmah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan berberkah. Kesimpulannya adalah mari kita merajuk kasih sayang, mari kita menjaga silaturahim, mari kita menjaga hubungan. Di sini tidak ada tinggi, tidak ada yang rendah, di sini tidak ada yang hebat, tidak ada yang tidak hebat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah titipkan bukan untuk dibanggakan, apa yang Allah berikan, karuniakan bukan untuk disombongkan, tapi kita gunakan untuk kuntum khaira ummah, supaya kita bermanfaat kepada umat yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan doa kita semua, semoga insya Allah panitia Masjid Al-Ikhlas, ya, Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan mereka semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terkhusus kepada yang menyedekahkan hartanya, mudah-mudahan kalau ada hajatnya dimudahkan oleh Allah, anaknya menjadi anak saleh-saleha, semuanya dimudahkan Allah. Sebenarnya saya berat sekali bicara di hadapan ini pun saya tidak ada persiapan, tapi ya begitulah, namanya juga saudara, kita harus saling menghargai. Ternyata sampai di sini saya lihat di undangan yang ceramah Ustaz Subay. Ternyata pas sampai di sini, ternyata saya didadak sampai di sini. Sebenarnya saya agak segan, karena kenapa di depan saya ada senior saya, Ustaz Rusti. Jadi beliau ini adalah senior saya. Saya begitu bangga dengan dia. Saya sangat begitu kagum sama dia. Tapi alhamdulillah, insya Allah yang namanya kebaikan, dimanapun kita berada, kita wajib untuk senantiasa menyampaikan kebaikan itu. Yang jelasnya, kalau bukan kita yang menikmati kebaikan itu, maka anak keturunan kita lah yang akan mendapatkan
kebaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah sebelum makan baca basmalah ya. Baca basmalah sebelum makan, berdoa, karena doa orang yang berbuka puasa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.